Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrono. Saat ini saya bertugas sebagai guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Kampung Jakarta. Kali ini hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 akan melakukan perekaman kegiatan pembelajaran matematika materi bidang ruang sisi datar di kelas 7A sebagai sebuah persyaratan untuk mengikuti uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Angka Jakarta. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrono. Saat ini saya bertugas sebagai guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Kampung Jakarta. Kali ini hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 akan melakukan perekaman kegiatan pembelajaran matematika materi bidang ruang sisi datar di kelas 7A sebagai sebuah persyaratan untuk mengikuti uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Angka Jakarta. Selamat. Waalaikumsalam. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kalian happy hari ini. Happy. Kalau pintar Matematika mau sekolah dimanapun kan diterima. Kalau pintar matematika mau kuliah dimanapun kan diterima. Jangan benci dengan matematika. Matematika membuat kita gembira. Jangan benci dengan matematika. Matematika membuat kita bahagia. Oke, sehat semua. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dahlia, Aron izin tadi. Terus? Oke, buat yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan dapat kembali belajar bersama kita. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bidang ruang. Apa itu bidang ruang? Bidang ruang itu adalah suatu bentuk bidang di mana di dalamnya terdapat ruangan.
Kalau sebelumnya kita bicara tentang bidang datar, ya nggak? Bidang datar itu apa saja? Lingkaran, segitiga, persegi panjang, segitiga dengan berbagai macamnya, gitu ya. Kemudian segi L, segi banyak. Segi banyak artinya bisa segi berapapun, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Ini bidang datar. Ketika ini bidang datar nih, ini bidang datar, ini bidang datar, digabung kok, maka terbentuk apa? Sebuah bidang ruang nih. Dan setiap bidang ruang itu memiliki apa? Memiliki volume. Apa itu volume? Selain volume punya apa lagi? Tentu saja punya luas. Luasnya dihitung, bagaimana cara menghitung luasnya? Baik, coba kalian cermati dulu tentang bidang ruang sisi datar ini. Ada bidang ruang atau bangun ruang sisi datar. Ada juga bangun ruang sisi lengkung. Yang kita bahas hari ini adalah bangun ruang sisi datar. Apa bedanya? Ketika bidang ruang sisi datar terbentuk dari bidang-bidang yang datar, katakanlah ini misalnya, gitu, bergabung dia menjadi sebuah bentuk yang bidang datar. Berbeda halnya dengan ini. Punya isi nggak? Punya volume nggak? Apa buktinya? Bisa diisi air. Bahkan ketika airnya tidak ada pun, sebenarnya di dalamnya adalah ada isi apa? Udara. Gitu ya. Karena kita tahu udara menempati ruang-ruang yang kosong. Gitu ya. Tetapi ini sisi lengkung. Sisi lengkung berbeda dengan kotak atau bentuk-bentuk yang lain. Ini sisi lengkung. Kenapa dikatakan lengkung? Kita lihat permukaan luarnya adalah berupa bidang lengkung. Nah, salah satu bangun datar adalah yang sisi datar. Pertama berupa apa? Kubus. Kubus adalah sebenarnya gabungan dari apa? Beberapa jaring. Beberapa apa? Pada dasarnya kubus itu kumpulan dari beberapa apa? Persegi. Polanya bisa begini, ya, bisa begini. Di kelas 4, 5, 6 SD kalian sudah belajar tentang jaring-jaring kubus, ya? Konsepnya adalah, coba bayangkan, segera mereview, mengingatkan. Kira-kira nih, kalau bentuk jaring-jaringnya macam begini nih, bagian alasnya yang mana? Hah? Ini alasnya nih, ya kan? Ketika ini dilekuk ke sini, gitu. Ini menjadi bagian belakang, ini menjadi bagian depan, ini menjadi bagian atas, dan ini menjadi bagian sisi sebelah sini. Ya nggak? Inilah salah satu jaring-jaring, pola jaring-jaring yang bisa membentuk sebuah kubus. Dan itu saya pikir sudah kalian pelajari di kelas berapa? Di dalam bidang ruang ada diagonal bidang, ada diagonal ruang nih. Coba perhatikan, apa bedanya
antara AF ini A dengan F, kemudian A dengan G, AG, AF. Kenapa dikatakan diagonal bidang? Dikatakan diagonal bidang karena pada dasarnya ini, ketika ini sebuah bidang nih, ya, diagonal bidang itu mana? Diagonal itu kalau berupa kubus ini ke sini. Jadi dia memotong bidang. Tetapi diagonal ruang tentu saja dia memotong ruang. Itu bedanya. Ketika diagonal bidang, kalau berupa kubus macam ini nantinya bisa dicari menggunakan apa? Teori Pitagoras, gitu. Ya, kan siku-siku nih di sini. Ini bisa dicari dengan Pitagoras. Bagaimana dengan diagonal bidang? Diagonal bidang pun bisa dicari dengan Pitagoras. Contohnya apa? Nih, di mana dia siku-sikunya? CG. Halo? Ketika CG di sini sebagai sebuah sisi, gitu? Maka dari posisi C ke posisi A di sini, dari posisi C ke posisi A di sini, ini menjadi diagonal bidang bagian bawah kan? Ya enggak? Ketika diagonal bagian bawah, otomatis ini adalah 90 derajat. Sehingga AG juga bisa dicari melalui Pitagoras. Jadi kalau dalam soal nanti ada muncul berapa panjang diagonal ini, maka kita bisa mencarinya. Baik, berikut. Selain kubus apa lagi? Selain kubus, ada yang namanya apa tuh? Balok. Apa bedanya kubus dengan balok? memiliki lebih panjang. Hal yang prinsip dari kubus adalah setiap sisinya sama panjang, ya enggak? Sementara balok ada satu bagian di mana dia satu bagian berupa panjang, lebar dan tinggi. Itu bedanya. Tetapi dalam jaring-jaringnya ini bisa kita ulas kembali. Untuk diagonal ruangnya ini akar dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Diagonal ruangnya mana? Artinya akar dari panjang dikuadratkan, kemudian lebar dikuadratkan, dan tinggi dikuadratkan. Itu untuk diagonal ruangnya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan kubus tadi. Untuk diagonal ruangnya, panjangnya adalah akar dari sisi kuadrat ditambah S kuadrat ditambah S kuadrat. Pada prinsipnya sama. Hanya ketika di dalam balok ini dianggap sebagai panjang, lebar, tinggi kan? Betul. Tetapi ketika di dalam kubus, sisi kali sisi kan? Ya. Halo. Pada prinsipnya sama, hanya bedanya ketika balok kan yang bermain panjang, lebar, tinggi, ya enggak? Maka ketika di kubus
sisi, kan gitu. Jadi ada berbeda antara apa? Balok dengan kubus. Itu sedikit perbedaannya. Kemudian prisma. Prisma tentu saja ada berbagai macam. Ya. Ada prisma tegak berupa segitiga, ada segi empat, ada segi lima. Prisma segitiga tentu akan terbentuk dari apa? Prisma segitiga terbentuk oleh Segitiga. dua buah segitiga sebagai alas dan penutup. Ya. Kemudian sisi-sisinya mengikuti atas dan bawah. Berikut prisma segi empat. Ada sebuah bentuk segi empat atas dan bawah sebagai alas dan penutupnya. Kemudian segi lima juga semacam itu. Begitu seterusnya. Ada nggak prisma segi enam? Segi N ada. Ya, segi berapapun ada. Kalau kalian kemarin membentuk pola-pola macam ini nih, berarti ini menjadi prisma segi. Untuk bintang berarti segi 5, gitu ya. Kalau ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan membentuk segi 7. Kalau saja pola itunya sama, ya kan? Kalau bentuk bunganya sama, sudutnya sama, itu akan membentuk pola-pola yang segi yang sama. Berikut jumlah titik sudut untuk segi N. Jumlah titik sudutnya sama dengan 2N. Artinya apa? Ketika segitiga, maka titik sudutnya ada berapa? 2 kali N. 2 kali N, berarti 2 kali 3 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut pada segi prisma segitiga. Ketika segi 4, berarti ada berapa titik sudutnya? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Kemudian prisma segi 5 pun begitu, berarti 2 kali 5, 10. Berapa jumlah bidangnya? Jumlah bidangnya adalah N plus 2. N plus 2, di mana N adalah seginya, tambah 2, logikanya adalah ada 2 penutup dan alas. Ya, ada alas dan penutup, ditambah seginya ada berapa? Gitu kan? Ketika ada segitiga, berarti ada 3 sisi. Bayangkan ini kiri, kanan, depan. Ya, ditambah 2. 2 itu yang mana? Alas dan penutup. Jumlah rusuk 3 kali N. 3 kali N artinya apa? Ketika ada segitiga, rusuknya mana? Prisma segitiga. Coba cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 kali 3 artinya ada 9. Jumlah rusuk untuk yang 4, prisma segi 4, berarti 3 kali N. 3 kali 4, 12. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu untuk rusuknya. Volume ini ke konsep awal. Volume itu luas alas kali tinggi. Volume bidang ruang apapun selalu memakai konsep luas alas kali tinggi, kecuali
kecuali yang memiliki titik puncak titik puncak yang lancip. Contohnya apa? Contohnya pada keruk limas. Limas luasnya sepertiga luas alas kali tinggi. Ini titik sudutnya di sini perbedaan antara prisma dengan limas. Titik sudutnya n+1, kemudian jumlah bidangnya n+1 juga. Jumlah rusuknya 2 kali n, berbeda dengan prisma. Kalau prisma berapa? 3n. Gitu ya. 5n adalah sisinya. Baik. Untuk menghitung luasnya tadi, coba luas dan volumenya. Untuk kubus jelas luasnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Volume sisi kali sisi kali sisi. Luas alas kali tinggi di situ. Kemudian untuk balok, panjang kali 2 kali tinggi. Kelilingnya 4 kali panjang kali lebar kali tinggi. Untuk luasnya oke. Pemahaman tentang balok. Kita umpamakan ruangan kelas ini sebagai sebuah balok dan kita berada di dalamnya. Di dalam balok tentu ada 2 sisi yang sama. Sisi yang sama itu mana? Ini depan belakang sama. Sama ya? Atas bawah. Kiri kanan. Ada 2 masing-masing, yaitu panjang kali lebar, ya kan? 2 panjang kali lebar ditambah 2 panjang kali tinggi untuk kiri kanan ditambah 2 lebar kali tinggi. Itu untuk apa? Luas dari balok. Adapun untuk volumenya tetap konsepnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya mana? Panjang kali lebar kan? Ya. Kali tinggi. Baik. Untuk limas dan bidang-bidang lain yang ada di atasnya lancip itu selalu menggunakan sepertiga luas alas kali tinggi. Termasuk kerucut misalnya. Ketika kerucut, ada sifat kerucut. Gitu? Kita tahu kerucut itu alasnya berupa apa? Berupa lingkaran. Luas lingkaran bagaimana? Luas lingkaran VR kuadrat. Berarti VR kuadrat sepertiga, gitu kan? Sepertiga VR kuadrat kali tinggi kali tinggi. Di mana tingginya itu akan didapatkan di sini. Gitu. 2 VR sepertiga VR kuadrat T. Itu luas alas kali tinggi. Maka dia akan menjadi apa? Menjadi volume dari kerucut. Baik, itu tentang materi yang kita bahas. Selanjutnya saya ingin tahu pemahamanmu. Saya ingin tahu pemahamanmu tentang hal ini. Saya akan berikan soal. Silakan kamu kerjakan di apa namanya? Google Form. Oh, apa mau?
Langsung kerjakan. Isi tokennya. Waktumu 20 menit. Cukup? Boleh, aku udah tiga ya. Udah? Udah selesai semua? Belum? Nanya dulu nih. Setiap kamu keluar punya isi. Setiap kamu keluar juga memiliki luas. Semua punya isi dan luasnya. Wih, tak dulu tasnya, kalau dulu. Setiap kamu keluar memiliki isi. Setiap kamu keluar memiliki luas. Semua punya isi dan luas. Enak kan? Ya bareng-bareng. Ulangi. Setiap kamu keluar terus gimana? Ayo, stepnya. Aku iya maksudnya apa? Maksudnya begitu di puncak ya, bukan dua salah sekali tinggi, tetapi sepertiga luas salah sekali tinggi. Dari awal satu kali langsung luas.